apa ya, teman-teman tuh kayak aku kadang kan cerita-cerita sama mereka bahwa saya tuh mau seperti ini, tapi mereka sama sekali nggak ada yang dukung seperti itu. Mereka malah kayak kalau bisa kamu cari kerja aja, lebih jelas seperti itu. Mereka kayak aku kayak tanya cerita-cerita mengenai usaha, tapi mereka kayak kurang mendukung. Jadi saya merasa bahwa oh ini kayaknya jalan yang saya ambil salah deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Saulino Podcast bersama saya Muhammad Fitrah Ramadan yang akan menjadi host di podcast kali ini. Baik, jadi di podcast kali ini kita kedatangan narasumber salah satu alumni Poltek KP Bone yang menjadi wirausahaan. Langsung saja Kak Fanggi. Halo Kak Fanggi. Halo. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Oke Kak, terima kasih Kak telah hadir pada podcast kali ini Kak. Ya, sama-sama. Jadi saya mau tanya-tanya nih Kak tentang Kak Fanggi soal kewirausahaannya. Tapi sebelum itu mungkin saya boleh tahu dulu Pak, Kak latar belakangnya Kak Fanggi waktu di Poltek kayak begitu. Ya boleh. Jadi saya langsung perkenalan ya. Siap. Perkenalkan, nama saya Fanggi, biasa juga Fanggi Marwa Bardis. Nah, saya alumni Poltek KB Bone angkatan 3. Saya sebutkan juga ya latar pengalaman Boleh. di kampus. Nah, pengalaman saya di kampus, saya masuk tahun 2018. Nah, setelah tahun 2019 itu saya menjadi putra Poltek KB Bone tahun 2019. Nah, tahun 2020 menjadi kepala Senat Bidang Kewiraan. Nah, dan alhamdulillah lulus pada tahun 2021. Oke Kak, jadi kalau boleh tahu waktu di Poltek Kak Fanggi ini ambil jurusan apa Kak sehingga bisa ambil kewirausahaan yang produk pengolahan begini Kak? Nah, saya ini dari program studi Teknik Budidaya Perikanan. Budidaya. Nah, saya mengambil produk pengolahan ini karena memang dulu pada saat awal-awal kewirausahaan itu memang tema kewirausahaan itu bisa mengarah ke pengolahan, khususnya budidaya. Nah, dulu itu banyak yang mengambil, contohnya kerang yang diolah, ada juga yang dulu disebut dengan bandeng stick nose, ada juga. Terus ada juga yang stick rumput laut. Nah, itu berasal dari prodi budidaya perikanan semua. Nah, pada tahun 2019, khususnya angkatan 4, itu sudah tidak dibolehkan lagi prodi budidaya untuk mengambil kewirausahaan bertemakan pengolahan perikanan. Nah, pada saat angkatan saya sendiri itu boleh, tapi saya kurang tahu juga alasannya seperti apa. Tahun 2019 khususnya angkatan 4 itu sudah tidak boleh seperti itu. Oke Kak, ini Kak Fanggi kan pilih amplang ini. Iya. Dari mana ini Kak idenya? Nah, sebenarnya ini kan makanan khas Kalimantan Timur, Samarinda, Balikpapan, Bontang. Nah, ini kebetulan juga ada keluarga yang dari sana. Nah, mereka membagikan resep. Nah, alhamdulillah orang tua khususnya tahu cara buatnya. Sebenarnya juga saya orangnya yang kayak tipe yang suka jualan gitu. Saya dari SMA suka jualan, terus pada saat jadi taruna remaja juga suka jualan, khususnya kayak buat kerupuk. Terus dijual ke koperasi seperti itu. Nah, setelah dijual di koperasi biasanya habis pada hari pesiar kita buat lagi. Nah, tuh ada teman saya yang saya bisa sebut Yunus. Nah, itu partner usaha saya dulu. Nah, misalnya pesiar kita membagi waktu untuk membuat kerupuk, yang kerupuk olahan yang digoreng langsung itu terus dijual di koperasi. Alhamdulillah laku, meskipun dulu tuh kayak malu-malu juga dilihat sama taruna yang lain. Betul. Dijual, dikasih ke Kak Sri secara diam-diam supaya kita kayak nggak tahu. Ya seperti itu. Bahkan kita kayak teman kita makan produk kita sendiri, tapi secara tidak langsung dia tidak tahu kalau misalnya itu produk dari kita sendiri seperti itu.
Nah setelah itu saya mulai masukkan amplang di koperasi. Nah dulu tuh sempat ditolak karena dulu kemasannya masih ibaratnya masih belum pantas lah. Dulu sempat lempeng, berapa hari aja udah lempeng seperti itu. Terus ada kewirausahaan itu. Nah mulai dari kewirausahaan itu saya mulai membuat kemasan seperti ini. Nah dari kegiatan kewirausahaan kan ada pameran. Iya. Nah pameran itu saya baru mulai yang namanya jualan, kayak wah seperti ini ya, jualan sebanyak ini terus laku semua. Dulu pada saat itu kalau nggak salah itu ada 100 pieces dan semuanya laku, kayak itu sudah sangat semangat seperti itu, kayak wah seperti ini ya 100 laku dalam satu hari. Nah di situ mulai timbul semangat-semangatnya untuk memulai jualan seperti itu. Oh jadi ini Kak produknya dari pas kewirausahaan pas kuliah. Iya seperti itu. Oh terus Kak Fanggi juga mulai berwirausaha dari SMA ya Kak ya? Ya tapi itu kayak iseng-iseng aja sih, Iseng-iseng. kayak ya seperti itu. Dulu suka, kan dulu di sekolah tuh ada ibaratnya ada mata kuliah kewirausahaan tuh ada dua, ada pengelasan sama busana. Nah di situ kita manfaatkan seperti itu, kayak buat apalah. Oke Kak, jadi sebenarnya ini Kak Fanggi, apa yang buat Ki semangat berwirausaha? Yang paling utama sebenarnya itu dukungan, karena amplang ini sebenarnya sempat beberapa kali mau di stop seperti itu, akan tetapi berkat dukungan dari dosen Poltek dan kayak pembeli juga banyak seperti itu, sudah mau di stop tapi permintaan banyak aja ya. Terus pemerintah khususnya Dinas Perindustrian Kabupaten Bone, Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi itu sangat mendukung khususnya para pemuda yang mau berwirausaha. Nah mereka memang kayak memberikan support berupa izin yang gratis. Nah saya sudah difasilitasi seperti NIP, NIB, nomor induk berusaha, terus ada PIRT, produk industri rumah tangga itu. Terus ada yang paling saya bangga itu ada yang namanya sertifikasi halal yang langsung disertifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia. Dan itu kalau misalnya kita tidak gratis itu ibaratnya jutaan, 5 jutaan ke atas, akan tetapi berkat dari Dinas Perindustrian dan pemerintah daerah Kabupaten Bone khususnya, mereka memfasilitasi secara gratis seperti itu. Asalkan kita mau, pasti mereka memberikan jalan gitu. Wah keren Kak. Jadi ini Kak sudah lengkap anunya Kak Di, kayak legalitasnya. Ya alhamdulillah. Oke. Kalau boleh lihat dulu Kak ya. Iya. Ini Kak, ada 2 rasa ya Kak? Ya ada. Soalnya customer itu banyak juga yang meminta. Wah. Ada yang sambelnya seperti itu pedas. Jadi kita terbuka-buka aja sesuai permintaan customer mau seperti apa, kita berusaha untuk memberikan solusi seperti itu. Kalau ini rasa apa ini Kak? Ini yang original itu sama Original. sekali tidak ada. Oh ini yang tambahannya. spicy, Ya, pedis. ada sambalnya begitu. Jadi guys ini ada 2 rasa ya Kak. Tadi saya sudah coba yang originalnya. Iya. Bah enak betul, enak ya Kak. Iya. Kayak enak sekali kalau disamakan nasi ini. Tapi ini belum saya coba yang spicy. Boleh cerita Kak, mungkin ada kayak apa di bahasanya itu kayak kalau orang berwirausaha biasa banyak rintangannya, kayak biasa gagal Ki atau kurang Ya, lagi benar. peminatnya. Coba Ya. Kak cerita dulu. Yang paling saya kurang itu sebenarnya rutinitas produksi atau produksi terus seperti itu. Nah saya kan pada saat lulus 2021 saya langsung melanjutkan pendidikan di Universitas Mula Warman Samarinda. Nah itu 4 semester kan. Nah saya itu dari 4 semester itu yang online itu hanya 1 semester. Nah sisanya 3 semester itu offline semua. Jadi kita harus ke kampus dan kayak selama 3 semester itu produksi itu agak tersendat-sendat seperti itu. Dan saya kan berangkat bulan Februari dan produksi itu hanya sampai pada bulan Mei. Nah itu karena sama sekali manajemennya kurang seperti itu. Jadi kayak produksinya produksi hari ini besoknya lagi enggak, karena kan tim tuh kayak kalau memang enggak ada yang manage dari atas kan susah kan. Jadi pada bulan Mei 2022 tuh sama sekali stop produksi.
dan kembali produksi itu tahun 2023 bulan Mei, akhir bulan Mei. Jadi setahun baru kembali produksi. Berarti sempat stop Kak karena Ya, kuliah. namanya kuliah. Ya. Oke Kak. Berarti sudah ada timnya Kak Di? Alhamdulillah ini kan Iya. perlahan-lahan kan. Ibaratnya baru apa ya? Baru pemula startup lah. Jadi Startup. kayak kita merekrut tim ya sedikit perlahan-lahan. Tapi alhamdulillah sudah ada satu yang bisa yang bisa membantu lah ibaratnya. Oke, kalau misalnya Kak kita mau cari produknya Kak, bisa ditemukan di mana saja Kak? Sudah tersebar di mana Kak? Ini bisa didapatkan di toko-toko khususnya Kabupaten Bone. Kan swalayan di Kabupaten Bone itu ada yang namanya Surya Indah. Surya Indah. Nah, semua toko Oh, iya, di iya. Surya Indah itu sudah tersedia dan Karel Lemar juga sudah tersedia semuanya. Seperti itu. Oke Kak. Terus selain amplang ini Kak, Kak Fanjo pernah coba produk lain untuk berwirausaha? Sampai saat ini belum mencoba yang lain karena memang kayak saya tuh masih terbatas, apalagi ini rencana tanggal 5 Agustus ini sudah mau berangkat lagi studi S2 di IPB Bogor. Nah, saya kurang tahu juga nanti seperti apa yang akan terjadi ke depannya ketika saya tidak Iya. ada lagi usaha ini, apakah lanjut atau tidak, apakah ya saya kurang tahu juga nanti seperti apa ke depannya karena ya gitu memang kita punya tim tapi kalau memang nggak ada handle dari atas tuh Betul. pasti beda seperti itu. Kenapa kamu lanjut lagi ke IPB? Yang pertama, saya sangat didukung sama dosen Poltek. Yang paling dukung itu saya sebut Bapak Rasnijal. Beliau sangat mendukung saya, belum lulus D3 aja, beliau sudah memesan, kamu harus lanjut S2 seperti itu. Terus Ibu Aisyah, dosen pembimbing laporan saya, terus dosen saya yang Universitas Mula Warman, yang namanya Prof. Esti yang pernah datang Ya, di sini pernah. juga. Terus banyaklah dosen-dosen Unmul juga yang mendukung untuk S2. Nah, saya kan ibaratnya mereka lebih tahu kan kayak S2 itu ibaratnya memiliki peluang yang lebih besar. Ibaratnya mereka sudah menjalani titik yang di atas, mereka pasti memberikan titik terang, kamu mengarah ke sini. Nah, saya sudah beberapa dosen yang memberikan apa namanya? Dukungan untuk S2 dan alhamdulillah orang tua juga mendukung dua-duanya. Ya alhamdulillah ada peluang ya diambil. Sebenarnya saya sudah mau lanjut usaha sih. Saya kemarin itu sempat kayak wah teman-temanku udah berkarir semua Iya, nih. iya. Masa saya hanya belajar terus, tapi saya dapat semangat dari Ibu Esti, Prof. Esti, dia mengatakan bahwa kamu tidak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirimu. Saya juga tidak tahu dulu bahwa diri saya itu akan menjadi dosen. Dan kamu jangan mengada-ngada yang tidak jelas, kamu harus optimis. Dan itu insya Allah kalau kamu baik, pasti akan terjadi sesuatu yang baik juga pada dirimu. Jadi itu saya kayak, wah benar juga sih, karena kita juga tidak tahu yang akan terjadi pada diri kita tuh berapa tahun ke depan setelah S2 tuh seperti apa. Memang seperti saat ini memang kayak masih buta banget kan. Ya kalau S1 ibaratnya sudah bisa lah, tapi Ibu Esti lagi kayak memberikan semangat yang paling besar buat saya. Jadi alhamdulillah lanjut ada peluang ya diambil. Wah, keren. Memangnya Kak, rencana kedepannya mau lakukan apa lagi Kak? Karena kan nanti kalau lanjut S2 otomatis mungkin produknya ini terkendala mungkin. Kira-kira ada nggak rencana kedepannya Kak? Begini, rencana sih saya itu mau intinya berkarir di bidang budidaya perikanan. Apakah jadi dosen nantinya? Saya akan mencoba untuk mendaftar jadi dosen meskipun saya juga kayak masih belum pantas. Tetapi saya juga belum tahu apa yang akan terjadi pada diri saya. Tapi kalau memang tidak, saya harus meneruskan produk ini karena apa ya? Pegawai saat ini tuh kayak ya sudah tidak luar biasa lagi karena Betul. menurut saya yang paling luar biasa tuh wirausaha. Mereka start dari nol, ya disitulah mereka bisa dilihat siapa pemenangnya sampai ke atas. Memang sih wirausaha tuh ya ibaratnya saya tuh jujur insecure, apalagi kayak
lulusan Poltek, lulusan S1, terus jualan kerupuk. Ya. Tapi di sisi lain saya harus bangga juga sama diri saya karena saya tuh wirausaha, saya tuh startup, saya start dari nol. Memang saya belum bisa mendapatkan gaji seperti yang kerja mungkin gaji berapa juta, tapi saya optimis bahwa ini bisa besar insya Allah nantinya, dan mungkin bisa lebih besar lagi lah, intinya bisa internasional seperti itu. Kenapa Kak harus insecure? Padahal ini Kak berwirausaha. Jadi sebenarnya Kak harus bangga. Ya Karena sih, bisa ambil pilihan yang beda sama orang-orang. benar. Saya insecure kenapa? Ibaratnya apa ya? Teman-teman tuh kayak aku kadang kan cerita-cerita sama mereka bahwa Yeah. saya tuh mau seperti ini. Tapi mereka sama sekali nggak ada yang dukung seperti itu. Mereka malah kayak kalau bisa kamu cari kerja aja, lebih jelas seperti itu. Mereka kayak aku kayak tanya cerita-cerita mengenai usaha, tapi mereka kayak kurang mendukung. Jadi saya merasa bahwa oh ini kayaknya jalan yang saya ambil salah deh. Dan saya masa jalan di tempat terus kayak Mas Anapoltek lulusan Taruna terus jualan kerupuk seperti itu. Tapi ya harus melewati semua apapun yang dikatakan orang-orang. Saya berusaha untuk tidak mendengarkannya seperti itu. Betul Kak. Karena kan kebetulan jadi saya Kak kayak tinggi juga jiwa-jiwa usahaku Kak. Bahkan sekarang ini Kak kayak Kak Fanggi juga, makanya tadi saya dengar ceritanya Kak Fanggi bilang mau mirip-mirip ini karena di kampus juga saya sering jualan-jualan. Tapi menurutku saya kata mungkin orang yang berkarir memang sudah dilihat nih hasilnya. Iya. Tapi kalau bagi saya itu pengusaha kayak kita ini seperti panah yang ditarik, memang agak lama kita dilepas. Iya, benar. Cuman kita mundur ke belakang dulu memang Kak, tapi pas dilepas melesat maju. Iya, benar Jadi sekali. kalau saya Kak jam nih dengar kalau ada kata-kata begitu Kak, semangat nih kita terus. Iya. Karena pasti itu betulan Kak, yakin Kak, apalagi produk tak yang begini Kak rasanya maksudnya enak sih Kak, serius Kak. Kan sering makan-makan amplang juga, pernah Kak juga sempat ke Kalimantan Iya, Timur. Coba amplangnya kurasa ini memang agak beda sedikit. Lebih enak ini Kak. Alhamdulillah. Iya. Terus kira-kira Kak apa yang buat Ki bertahan sampai sekarang dengan wirausaha ini, usaha tak? Yang membuat saya bertahan itu yang pertama yang paling saya itu adalah permintaan. Nah, setelah saya stop produksi kurang lebih setahun, itu kan masih ada akun Instagram dan ada akun WhatsApp-nya. Nah, meskipun saya jarang aktif di situ, tapi alhamdulillah para customer itu selalu mencari produk ini. Ibaratnya juga masih produk baru, tapi tidak produksi masih ada yang cari. Dan alhamdulillah kemarin pada saat awal produksi lagi itu sempat sewa endorsement kan dari Bone, selebgram lah. Endorse. Ya. Dan alhamdulillah kayak wah produk ini Naik. ternyata masih banyak yang minat seperti itu. Ya bisa produksi ya ibaratnya bisa produksi 1.000 lah 1 bulan. Dan alhamdulillah ya insya Allah jalan lah. Masalah. Kira-kira ada Kak mimpi tak ini produk tak nanti bakalan besar kayak ada pabriknya begitu atau Ya benar. Sebenarnya saya ini kalau memang nanti selalu berjalan dan manajemennya sudah stabil, karena manajemennya sekarang tuh masih labil banget ya. Insya Allah bisa buat produksi atau rumah produksi sendiri. Karena sekarang kan masih produksi di rumah, tapi ada ruang khususnya. Karena memang dari halal MUI itu tidak membolehkan untuk bersentuh langsung dengan dapur. Nah, untuk sekarang masih di rumah, tetapi sudah berbeda dari lingkungan seperti itu, kayak ada kamar khususnya. Tapi kalau memang nanti sudah stabil lah, insya Allah buat pabrik, kalau bisa ya pabrik besar seperti itu. Tapi saya masih belum Amin. punya masih belum bisa pikirkan seperti itu. Oke Kak. Kalau
Misalnya Kak, ada teman-teman di Taruna ini Kak, mungkin mau minta kayak apa ya, kayak motivasi lah begitu Kak, yang untuk nanti setelah lulus mau jadi wirausaha, ada nggak kira-kira yang bisa di-share? Oke. Nah, memang wirausaha itu memang kita mulai dari nol ya. Beda dengan kerja. Kalau kerja kamu ibaratnya lakukan itu, 1 bulan kemudian kamu dapat uang. Nah, beda dengan wirausaha. Nah, wirausaha itu kamu memang harus siap mental karena kamu memang dari nol. Beda sama yang kerja. Jadi, kamu harus memang siapkan modal, kamu siapkan mental karena setelah kamu memulai, kamu pasti ada aja badai yang menerjang. Seperti kata-kata orang, "Weh, masa kamu lulusan ini kerja ini?" Betul, Terus permintaan kurang, down lagi seperti itu. Tapi kalau kamu memang bisa menjalani semuanya, kayak omongan orang, terus bisa melewati ya apapun yang terjadi pada usahamu lah, insya Allah akan besar juga seperti itu. Meskipun saya ini masih memulai sih sebenarnya, masih bisa dibilang masih belum pantas untuk tayang di sini, tapi ya nggak apa-apa lah. Tidak Kak, pantas sih Kak, worth it. Bahkan saya dengar ceritanya Kak Fanggi ini kayak termotivasi lagi saya Kak, karena memang Eurosa itu Kak berat sekali tantangannya, berat. Ya, berat. Tapi kan semakin berat tantangan itu pasti semakin besar juga yang didapatkan, Hasilnya. betul. Eh, apa lagi ya Kak? Oke, berapa menit nih Bu? Masih lama. Kira-kira Kak ada yang mau lagi mungkin yang dibahas? Oh iya. Oke. Kalau boleh tanya ke Fanggi, cara mengurus prosedur untuk legalitas usaha itu mudah atau sulit Kak? Menurut saya itu susah. Susah. Iya, susah menurut saya. Akan tetapi kalau misalnya kita melewatinya pasti akan terlewati aja seperti itu. Kayak laporan KPA. KPA kan ibaratnya susah kan laporannya. Tapi kalau lewat pasti lewat aja. Untuk prosedurnya sendiri itu untuk memulai suatu izin usaha itu mulai dari yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, kita urusnya itu bisa secara online sekarang, beda sama dulu. Saya itu harus ke kantornya langsung, ke Dinas Penanaman Modal, dan satu pintu, saya harus ke situ. Tapi sekarang bisa lewat online. Nah, yang kedua, setelah kita mendapatkan nomor induk berusaha, kalau mau masuk swalayan, itu selanjutnya harus memiliki sertifikat yang namanya PIRT. Nah, PIRT itu didapatkan di dinas itu yang sama juga. Nah, tapi itu kalau untuk mendapatkan di PIRT itu disurvei. Nah, ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bone yang survei lokasi kita, apakah ini berhak diberikan sertifikat PIRT atau enggak. Nah, mereka nanti kalau misalnya sudah survei, mereka akan memberikan hasilnya seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, itu lumayan rumit juga sih pengurusannya. Setelah itu ada yang namanya sertifikat halal. Nah, sertifikat halal itu kan ibaratnya lebih tinggi lagi kan. Itu dari MUI langsung, dari Makassar. Nah, itu lebih rumit lagi, prosedurnya banyak pokoknya. Mulai dari bahan, semuanya harus halal. Terus benda-benda yang digunakan tidak boleh bersentuhan dengan keluarga. Kita tidak boleh pelihara hewan-hewan di rumah. Intinya mereka sangat ketat lah untuk produk halal ini. Oke Kak, untuk urus prosedur kayak begitu Kak, ada tidak yang dibayar atau dibayar memang semua? Sebenarnya untuk NIB sama PIRT itu sebenarnya berbayar ya, tapi mungkin saya kurang tahu juga karena saya gratis seperti itu. Dan untuk halal sendiri, halal sebenarnya berbayar ya. Tapi halal alhamdulillah kemarin dapat fasilitas dari Dinas Perindustrian dan alhamdulillah bisa mendapatkan secara gratis. Tapi prosedurnya beda, gratis sama yang Dibayar. ya mungkin yang gratis itu lebih rumit lagi lah. Oke Kak, terus modal awal usaha Kak Fanggi ini dari mana?
modal usaha. Iya, modal Modal awalnya. usahanya ini kan memang nggak terlalu banyak kan, beda sama kita mau mulai usaha budidaya perikanan. Ini ibaratnya modal-modal 1 juta sudah bisa. Nah, kamu bisa memulai dari 1 juta itu mutar seperti itu. Nggak harus banyak juga sih. Intinya kalau kamu berusaha jangan pikir modal nggak ada. Intinya kalau kamu mulai pasti ada aja seperti itu. Wah, oke Kak. Oke, Marketplace-nya ada nggak? marketplace-nya. Marketplace-nya sudah ada sih Bu. Cuma mungkin masih kurang pasaran lah. Seperti Shopee sudah ada. Terus untuk Bukalapak juga sudah ada. Ini di Bone saja Kak atau sudah ada di Makassar? Sebelum saya produksi tahun 2022 tuh sudah ada di Sidrap sama Maros. Akan tetapi ini kan baru produksi lagi kan, baru up ceritanya. Jadi kayak kami belum supply sampai ke sana. Tapi insya Allah kalau memang ada permintaan, ya kami pasti supply sampai di sana. Wah, keren. Terus sebenarnya kalau di TikTok itu bisa cepat gitu. Di TikTok ya Bu ya. Ya mudah-mudahan, soalnya saya nggak ada tipe untuk kayak jadi tiktokers. Live TikTok. Mungkin nanti bisa dibantu sama siapa aja. Tapi sebenarnya TikTok tuh bisa aja sih, kayak kita foto produk tanpa ada orangnya bisa. Cuma mungkin saya belum memulai seperti itu. Berapa orang tinta itu Kak? 1 Ji. Oh, 1. Oke. Tim anak Poltek. Bukan. Sebenarnya kalau untuk produksi itu biasa, untuk satu tim itu nggak bisa sih, pasti ada aja yang dari orang rumah yang bantu-bantu, karena satu orang tuh nggak bisa. Betul. Kalau untuk produksi 2 orang tuh susah, apalagi produksi 100 pieces dalam 1 hari itu enggak. Cuma ada biasanya orang-orang yang di rumah bisa bantu, yang sempat mereka membantu. Oke. Orang rumah berarti digaji juga. Enggak Bu, sama sekali tidak. Berarti memang belum ini ya. Ya, Dari segi. manajemennya belum stabil Bu. Tapi mungkin nanti dari alumni ada yang berminat. Siapa tahu open recruitment gitu kan. Iya Bu, we are hearing. Apalagi sibuk kuliah kan. Tapi bisnisnya bagus. Iya Bu, keren. Mudah-mudahan sih lanjut aja nanti Bu, setelah di sana nanti saya kurang tahu juga nanti apakah lanjut atau enggak nantinya. Ya tapi kalau nanti Kak Fanggi lanjut lagi di IPB, lebih sulit mungkin kayaknya lagi. Ya paling dipantau lewat HP aja. Lewat HP. Iya. Oke, mungkin ditutup nih kali. Ya, Oke Kak Fanggi, terima kasih Kak atas waktunya Kak, sharing-sharingnya sangat luar biasa. Ada ini kesan untuk Poltek yang mau disampaikan. Iya, Kak. Bagaimana, Kak? Ke sesi jarang-jarang loh. Poltek ya. Sebenarnya untuk taruna-taruni ya khususnya. Sebenarnya tuh kalian itu harus bersyukur kuliah di Poltek KP Bone. Karena kenapa? Kalian semuanya tuh gratis, mulai dari asrama, makan, terus fasilitas pendidikan semuanya gratis. Saya sudah merasakan yang namanya kuliah universitas, khususnya Universitas Mula Warman, itu sangat-sangat susah. Ini di luar materi ya. Iya. Itu kayak kos harus cari sendiri, makan harus cari sendiri, bayar UKT sendiri. Jadi kalian harus mensyukuri, kalian harus menikmati kuliah di Poltek. Apalagi semua Poltek itu kayak semuanya serba gratis lah ibaratnya, makan, tidur. Ya kalian harus nikmati seperti itu. Jangan kalian banyak ngeluh. Memang saya dulu tuh suka ngeluh, tapi ternyata asik juga kuliah di Poltek karena semuanya tuh terfasilitasi seperti itu. Kalian beruntung bisa mendapatkan kesempatan yang tidak semua orang bisa dapatkan kesempatan. Seperti itu. Nah itu ya teman-teman, jangan mengeluh-mengeluh di Poltek. Oke Kak Fanggi, Ya. thank you banget Kak, terima kasih atas waktunya, kesempatannya, ilmu-ilmunya tentang wirausaha. Semoga usaha Kak Fanggi ini semakin sukses ke depannya. Ya, amin. Kita tunggu apa namanya? Launchingnya lagi. Launching, nah sudah launching nih. Maksudnya ke depannya lah Kak. Baru.
Iya, Iya, kemasan baru. Kemasan barunya. Mudah-mudahan bisa launching juga lah Bu produk barunya. Amin. Oke Kak. Baik, jadi sekian dari podcast kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.